Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat belajar anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada video ini kita akan belajar tentang materi gaya dan penyanyi lagu daerah part 2 bersama saya, Guru Seni Budaya Ani Rahayuningsih. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa kerjakan kuis serta evaluasinya. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.1. Memahami teknik dan gaya menyanyi lagu-lagu daerah. 4.1. Menyanyikan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan teknik dan gayanya sesuai dialektika atau intonasi kedaerahan. Terdapat 3 submateri pembahasan seperti yang tertera di layar. Di video pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Di video ini, kita akan membahas tentang teknik dan gaya bernyanyi, serta latihan bernyanyi secara unisono. Berikut tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tonton terus videonya sampai selesai agar kalian mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini. Sebelum kita membahas materinya, ada satu kuis yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Perhatikan kuis berikut ini. Teknik bernyanyi musik tradisi di masyarakat Sunda disebut apakah A. Mamaca ataukah B. Sinden? Jangan lupa kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar YouTube dengan format seperti yang tertera di layar. Kuis ini wajib kalian jawab karena akan masuk penilaian pada materi hari ini. Kita mulai materi di video ini dengan topik bernyanyi lagu daerah dengan unisono. Apakah yang dimaksud dengan unisono? Bernyanyi unisono biasa disebut dengan bernyanyi satu suara. Secara etimologi, kata unisono berasal dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Dengan demikian, bernyanyi unisono adalah satu kegiatan olah suara dalam jumlah banyak orang atau berkelompok. Unisono adalah teknik bernyanyi yang biasa dilakukan oleh kelompok paduan suara, menggunakan satu suara yang selaras antara satu orang dengan anggota yang lainnya. Untuk penerapan unisono dalam kelompok paduan suara akapela, teknik menyanyi menggunakan satu suara saja. Misalnya, menggunakan suara pria saja atau suara wanita saja. Perhatikan paduan suara berikut ini. Penerapan teknik bernyanyi unisono adalah teknik yang banyak digunakan untuk menyanyikan lagu-lagu daerah oleh beberapa suku di Indonesia yang hanya mengandalkan melodi pokoknya saja. Topik selanjutnya yaitu teknik vokal dan teknik pernapasan. Teknik vokal dan pernapasan sudah pernah kalian pelajari di materi seni budaya kelas 7. Di video ini kita akan membahas kembali tentang teknik vokal dan teknik pernapasan secara singkat. Teknik bernyanyi merupakan metode atau cara yang dilakukan dengan langkah-langkah teratur sehingga mencapai tujuan yang baik. Teknik atau metode bernyanyi jika dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan suara yang berkualitas. Teknik bernyanyi meliputi teknik olah vokal dan teknik pernapasan. Teknik vokal adalah
Cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang dikeluarkan terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Unsur-unsur teknik vokal yang akan kita bahas di video ini antara lain artikulasi, intonasi, resonansi, dan phrasing. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain. Yang pertama, sikap badan yang baik dan benar dalam menyanyikan lagu. Yang kedua, posisi mulut yang baik dan benar pada waktu menyanyi. Yang ketiga, yaitu latihan vokalisis. Yang keempat, teknik pembentukan bunyi vokal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teknik pembentukan bunyi konsonan. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Untuk menguasai intonasi yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kita harus percaya diri dan rileks. Selanjutnya, kita harus konsentrasi. Yang ketiga, latihan pernafasan dengan diafragma agar nafas lebih panjang. Selanjutnya, kita harus menyelaraskan pita suara. Selanjutnya, kita harus peka terhadap suara lain, terutama iringan. Latihan yang selanjutnya yaitu latihan interval untuk membidik lompatan-lompatan nada dengan tepat. Selanjutnya, latihan nada-nada pada batas wilayah suara, baik itu suara tinggi maupun suara rendah. Selanjutnya yaitu pengucapan huruf-huruf hidup dengan jelas agar tinggi nada tidak berubah. Dan yang terakhir, tidak terpengaruh tangga nada lain, seperti terbawa kebiasaan menyanyikan tangga nada lagu-lagu daerah asal. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kualitas dan kuantitas suara hasil penguatan resonansi akan membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Sebagai contoh, violin menghasilkan suara tipis dan tinggi, berbeda dengan kontrabas yang menghasilkan suara tebal dan besar. Warna suara dari kedua instrumen jelas berbeda, karena secara fisik keduanya memiliki ruang resonansi yang berbeda jauh. Demikian pula, pada setiap manusia pasti memiliki perbedaan, baik bentuk, ukuran, maupun kualitasnya. Namun, pada saat bernyanyi, semua memiliki fungsi yang sama, yaitu rongga resonan, menguatkan dan memperbesar getaran suara dari sumbernya, yaitu dari pita suara. Phrasing adalah sejumlah birama yang merupakan satu kesatuan dan diakhiri dengan jelas, dengan perhentian sementara atau koma di tengah kalimat dan perhentian yang meyakinkan pada akhir atau titik. Phrasing bisa juga diartikan sebagai aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan phrasing yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Teknik pernapasan merupakan salah satu unsur penting dalam bernyanyi, karena untuk memperoleh kemampuan pernafasan yang baik dalam bernyanyi memerlukan waktu yang lama. Di video ini ada 3 macam teknik bernafas yang akan kita bahas, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Pernafasan dada merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengisi udara ke dalam paru-paru bagian atas. Teknik pernafasan dada ini kurang baik digunakan dalam bernyanyi karena akan membuat penyanyi cepat lelah.
Pernafasan perut merupakan teknik yang dilakukan dengan cara perut menggembung, rongga perut membesar, sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Teknik pernafasan ini tidak tahan lama untuk menahan udara, dan untuk mengeluarkan nafas kurang mendapatkan kekuatan dari otot-otot perut. Oleh karena itu, paru-paru menjadi lemah dan lelah. Pernafasan ini juga kurang menguntungkan digunakan untuk bernyanyi. Diafragma terletak pada sekat rongga dada dan rongga perut. Pernafasan diafragma merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat ditahan dengan tidak merasa lelah, sehingga nafas dikeluarkan secara hemat dan teratur oleh diafragma dan otot-otot punggung bagian samping kiri dan kanan. Selain teknik vokal dan teknik pernapasan, ada juga teknik yang perlu dikuasai saat menyanyi lagu daerah, yaitu yang pertama, harus tahu dan hafal nada dan lirik lagunya. Yang kedua, dapat menghayati lagu tersebut. Yang ketiga, menggunakan intonasi yang benar sesuai dengan lagunya. Yang keempat, improvisasi dan mimiknya harus sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sesuaikan logat bahasa daerah tersebut supaya lebih bagus. Gaya bernyanyi merupakan cara yang menjadi ciri khas seseorang dalam membawakan lagu sesuai dengan jenis lagunya. Ada 3 gaya menyanyi lagu daerah yang kita bahas di video ini, yaitu gaya lokal, gaya individual, dan gaya periodikal. Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Pada isu globalisasi disebut sebagai entitas lokal jenius. Contohnya adalah bagaimana para sinden di Jawa Barat memiliki gaya yang berbeda dengan gaya menyanyi di pulau lain di Indonesia. Gaya individual merupakan tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Setiap pencipta lagu atau penyanyi akan memiliki gaya yang berbeda, bahkan meskipun di daerah yang sama. Gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya, gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada, misalnya pada berbagai karya musik Betawi. Demikian pembelajaran kita kali ini pada materi Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah Part 2. Jika ada pertanyaan tentang materi hari ini, silahkan tulis di kolom komentar dan akan kita bahas di materi selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang sudah saya share di Google Classroom. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bernyanyi lagu daerah dengan 2 suara atau lebih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.